TMMD itu setahun 3 kali. Kemudian kita ini kan ada 14 kodim. Jadi kodimnya dibagi-bagi sama setahun. Nanti mungkin tahun depan kita usulkan lagi. TMMD ini pertama saya harus berterima kasih ya, karena TMMD ini selalu menyelesaikan suatu pekerjaan itu standarisasi harga lebih rendah, karena lalu yang kedua pekerjaannya melibatkan masyarakat. Ketika melibatkan masyarakat, ada rasa memiliki daripada masyarakat terhadap apa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, waktu penyelesaiannya itu singkat. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kegiatan tentara menunggal masuk desa ke-111 Kodim 1604 Kupang yang berlangsung di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang resmi ditutup. Dari hasil laporan yang disampaikan Komandan Kodim 1604 Kolonel ARH Abram Kalelo, diketahui pada umumnya rangkaian kegiatan TMMD yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 14 Juli berjalan sukses. Sedangkan acara penutupan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang pada hari Rabu 14 Juli 2021 dengan dihadiri dan Rem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Legowo WR Jatmiko, Bupati Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe beserta unsur Forkopinda. Pantauan Suara Fakta Hukum, acara penutupan kegiatan TMMD ke-111 berjalan lancar dengan menerapkan protokol COVID-19. Terima kasih. TMMD itu setahun 3 kali. Kemudian kita ini kan ada 14 kodim. Jadi kodimnya dibagi-bagi sama setahun. Nanti mungkin tahun depan kita usulkan lagi ke pimpinan Angkatan Darat yang disetujui mana, dilihat prioritasnya, mana yang masyarakatnya banyak, mana yang membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, nanti akan dituju. Jadi nanti akan setelah ini TMMD selesai di Kabupaten Kupang, nanti kita membuat rencana lagi untuk diusulkan sana. Apakah itu tahun depan nanti di Kabupaten Kupang lagi, tergantung penilaian dari komando dari pimpinan dari Angkatan Darat. Saya rasa dulu. Ya. Mungkin harapan hasil TMMD. Iya, jadi mengenai TMMD ini pertama saya harus berterima kasih ya, karena TMMD ini selalu menyelesaikan suatu pekerjaan itu standarisasinya itu lebih rendah, standarisasi harga lebih rendah, karena lalu yang kedua pekerjaannya melibatkan masyarakat. Ketika melibatkan masyarakat, ada rasa memiliki daripada masyarakat terhadap apa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, waktu penyelesaiannya itu singkat. Nah, jadi kita pastikan bahwa kita punya program itu cepat kita capai dari waktu yang kita tentu. Contoh, kalau kita mau bangun sebuah sekolah, minimal kita punya waktu kerja itu 90 hari. Ini terbukti TMMD ini hanya 30 hari. 30 hari. Efisien, kemudian kualitas pekerjaannya cukup bagus. Pekerjaannya cukup bagus. Jadi itu yang saya bilang ya, kalau kita bekerja TMMD ini sebetulnya punya efek banyak sekali. Yang kedua, dengan sendirinya juga masyarakat ikut menikmati. Bagaimanapun juga mereka ikut bekerja, kan ada bagian mereka juga. Sehingga ini cukup baik. Dan untuk Kabupaten Kupang kita bersyukur bahwa kita mendapat persetujuan dari pusat itu setiap tahun berturut-turut sampai dengan saat ini. Dari sejak saya jadi asisten 2 wakil bupati sampai jadi bupati, itu TMMD-nya itu tidak pernah putus setiap tahun di Kabupaten Kupang dan selalu mendapat persetujuan. Kenapa harus mendapat persetujuan? Karena ada subsidi dari ABRI untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ada subsidinya. Nah, kemarin saya berbicara 2 kali itu karena saya berharap satunya itu yang reguler biasanya untuk, dan jangkauannya tidak mesti harus di daerah perbatasan. Jadi itu yang saya bilang ya, kalau kita bekerja TMMD ini hanya 30 hari. Efisien, kemudian kualitas pekerjaannya cukup bagus. Pekerjaannya cukup bagus. Jadi itu yang saya bilang ya, kalau kita bekerja TMMD ini hanya 30 hari. Efisien, kemudian kualitas pekerjaannya cukup bagus. Jadi itu yang saya bilang ya, kalau kita bekerja TMMD ini hanya 30 hari.
Tapi itu yang pasti tidak mendapatkan subsidi dan sepenuhnya akan menjadi pembiayaan kita di tingkat kabupaten. Sehingga itu tadi baru saya berbicara dengan Pak Danrem, beliau menyarankan kalau itu bisa diarahkan ke padat karya kerjasama dengan TNI. Contoh kayak TNI menunggal KB, TNI menunggal kesehatan. Nah ini TNI menunggal ya untuk pencapaian revolusi 5P dalam rangka penyiapan air. Begitu. Nah ini yang kita sementara rencanakan. Tadi sudah kita bicarakan dengan Pak Ketua DPR. Ya mudah-mudahan dari perubahan anggaran ini kita ada kelebihan anggaran. Kita mau arahkan ke kerjasama padat karya dengan TNI khusus untuk penyiapan air dengan pola hidram. Kenapa pola hidram? Karena hidram ini tidak menggunakan bahan bakar untuk mengeluarkan air dari kedalaman. Lalu yang kedua, maintenance-nya gampang. Kalau kita pakai mesin pengisap air, maintenance-nya sulit untuk masyarakat. Yang kedua, biaya bahan bakarnya tinggi. Nah, bagaimana kalau kita arahkan itu ke pola hidran yang selama ini diprogramkan kerjasama antara kita dengan TNI, tetapi sepenuhnya menjadi pembiayaan dari TNI. Nah, kita ambil alih pembiayaannya, tetapi kerjasamanya kita dengan TNI. Itu akan menimbulkan rasa memiliki. Yang kedua, akan aman. Karena masyarakat bekerja sama dengan TNI untuk menyiapkan air, akan aman. Pemeliharaannya juga gampang, cuman karet itunya rusak, cuman harganya 10.000, pasang lagi, jadi lagi. Dan kita punya babinsa di setiap kecamatan, setiap desa yang memiliki pengetahuan yang cukup dan aktif di dalam rangka membangun bersama-sama. Saya baru bicara dengan Pak Ketua dan Pak Danrem. Mudah-mudahan di perubahan anggaran ini kita diberkati sehingga ada kelebihan silpa. Nah dari silpa ini coba kita dorong untuk pemenuhan air. MD ini tidak hanya bangun fisik, sampai dengan membuatkan kebun contoh pertanian, menyiapkan nanti ke depan bisa menyiapkan air untuk kegiatan ini. Dan ini yang namanya kalau revolusi ini bisa terjadi, berarti semua sektor yang saya sebut dengan 5P itu semua tersentuh. Karena yang namanya mau wisata juga butuh air, mau pertanian butuh air, mau perkebunan butuh air, mau sektor yang lain juga butuh air. Perikanan ke lautan butuh air juga, air laut. Nah ini saya kira sentuhan ini secara perlahan kita arahkan ke sana. Jadi ada kolaborasi antara capaian pemerintah daerah untuk mencapai program pengembangan ekonomi dengan pola revolusi 5P. Ada juga rakyat berpartisipasi dalam rangka sukses program revolusi 5P. Ada juga polisi, tentara yang berpartisipasi dalam program pencapaian revolusi 5P. Memang untuk mencapai sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi paling tidak prinsip ini dimulai. Dan ketika mereka aktif bekerja, milenial bisa memahami bahwa ini mendatangkan hasil, sehingga mereka tertarik untuk terjun kepada pekerjaan mula-mula manusia ketika hadir di dunia. Saya kira ini maksudnya. Hari ini kami komunitas wartawan kreatif TMMD 111 Kodim 1604 Kupang. Kami siap menyajikan berita terbaik, pengabdian tulus TNI terhadap negeri, melalui kegiatan TMMD.